Shalom, selamat sore, selamat sahabat. Teman-teman sekalian, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di perbaktian kita pada hari ini di acara 10 hari berdoa untuk anak-anak Se-Conference Jawa Kawasan Timur. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing terlebih dahulu. Pada sore hari ini yang akan membawakan lagu buka yaitu dari PAA BSI Tabanan. Dipersilakan. Terima kasih teman-teman dari PAA BSI Tabanan. Dan doa kita pada sore hari ini, doa buka kita akan dipimpin oleh teman kita Jamie Gabe Aritonang dari Jemaat Efata Bali. Silakan Jamie. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mulai acara 10 hari berdoa kami Tuhan, kiranya berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih untuk Jamie yang sudah memimpin kita di doa buka. Juga tadi kita diingatkan ya sama teman-teman kita dari PAA BSI Tabanan Bali bahwa kita harus membaca Injil dan kita harus rajin berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan lagu tema kita yang akan dibawakan oleh teman kita Steffi Sembiring. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum kenal Allah. Jadikan kami saksi keselamatan yang Kau beri bagi semua yang mempercaya. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Ku akan pergi sampai ujung bumi, beritakan pengharapan bagi semua orang. Ayo pergi sampai ujung bumi, ku akan pergi jadi saksi Tuhan. Ku akan pergi menjadi saksi Tuhan. Itu harus menjadi semboyan kita semua. Dan anak-anak, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bacaan 10 hari berdoa kita.
hari yang keempat. Pada sore hari ini yang akan membawakan firman Tuhan, teman kita yang bernama Morati Emegia Gegehta Sinuaji. Wah, pasti sudah bisa ditebak ya. Dia adalah putra dari Bapak Pendeta Victor Sinuaji. Morati ini sekarang sedang bersekolah di kelas 4 SD di SD Advent Anjas Moro. Dia dilahirkan pada tanggal 30 April 2013. Wah, berarti Morati kurang beberapa bulan lagi akan berulang tahun ya. Oke, jadi sore hari ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Morati. Selamat sore Ibu Guru dan teman-teman yang saya kasihi. Judul renungan kita pada sore hari ini adalah apa yang membawa Tuhan kembali. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30, Tuhan Allah berfirman, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Fokus utama pada sore hari ini adalah Tuhan ingin kita kembali kepadanya. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dan dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana itu terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak menaati perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal mempersembahkan korban bakaran. Biarlah Nabi Baal itu berdoa kepada dewa mereka dan saya pun akan berdoa kepada Tuhan yang menjawab dengan mengirim api. Dialah Allah. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak, memanggil dewa Baal agar menurunkan api. Begitulah mereka terus-menerus sampai petang hari seperti orang kesurupan. Tetapi tidak ada yang menjawab, tidak ada yang memperhatikan. Sekarang giliran Nabi Elia untuk mempersembahkan korban bakaran. Di sekeliling mezbah itu ia menggali parit yang cukup besar dan menyuruh mengisinya dengan air. Maka mengalirlah air itu di sekeliling mezbah itu sehingga paritnya pun penuh air. Lalu Tuhan mengirim api dari langit dan membakar hangus kurban itu bersama kayu apinya, batu-batunya, dan tanahnya, serta menjilat habis air yang terdapat dalam parit itu. Pada saat rakyat-rakyat melihat hal itu, mereka tersungkur ke tanah sambil berkata, Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah. Raja Ahab yang jahat dan istrinya Izebel memerintah Israel. Karena pengaruh jahat mereka, banyak umat Tuhan yang telah melupakan Tuhan dan mengabaikan ibadah. Tuhan memanggil Nabi Elia untuk membangun kembali mezbah yang rusak. Ketika Elia membangun kembali mezbah, dia menunjukkan kepada orang-orang perlunya membangun kembali hubungan mereka dengan Tuhan dan kembali kepadanya. Elia mengingatkan orang-orang untuk kembali menyembah Tuhan yang benar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Morati yang telah membagikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan, Tuhan kita yang benar. Jadi teman-teman semua, kalau sekarang ini sudah merasa setia ke gereja, rajin ke gereja ya, tapi di rumah masih suka kurang berbakti bersama keluarga atau masih lebih mementingkan kegiatan-kegiatan yang lain ya, itu harus kita kurang-kurangi. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan ya. Terima kasih Morati sekali lagi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Jangan sampai kita juga apa? Nanti kena kutuk seperti bangsa Israel yang mengalami kekeringan sampai beberapa tahun ya. Oke, tapi saya yakin percaya anak-anak semua di sini
adalah anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab ya. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh SD Tanjung Anom Surabaya. Teman-teman doakan ya, semoga suaranya bisa diterima dengan jelas sampai di rumah. Jadi kita sama-sama bisa menikmati lagu-lagu yang telah dipersembahkan. Silakan SD Tanjung Anom. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk lagu yang telah kita dengarkan. Dan tiba saatnya untuk kita akan berdoa ACTS. Pada sore hari ini teman-teman kita yang akan membawakan doa, ada teman kita Rafael dari Nusa Dua Bali, itu akan membawakan doa pujian. Kemudian pengakuan akan dilayangkan oleh teman kita Geraldo Lawalata dari Jemaat Haleluya Bali. Doa permohonan akan dilayangkan oleh Madeline, kemudian ucapan syukur akan dilayangkan oleh Justin. Silakan teman-teman yang mengambil bagian untuk boleh membawakan doa-doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kebesaranmu, Engkau yang telah menjadikan bumi ini beserta isinya dengan sempurna. Terpujilah kasih setiamu.
Geraldonya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami memohon pengampunan-Mu atas segala kesalahan yang kami perbuat yang seringkali menyakiti hati orang tua, terlebih menyakiti hati-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan. Amin. Medelinnya juga macet. Gantikan aja. Gantikan aja. Tuhan dalam surga, kami datang kepadamu membawa permohonan. Kami mendoakan anak-anak kami semua agar mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu dengar-dengaran apa yang dinasihatkan oleh orang tua, oleh guru-guru di sekolah, juga terlebih-lebih mereka akan mendengarkan apa menjadi perkataan Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam perbaktian 10 hari berdoa ini, kami boleh memperbaiki segala tingkah laku kami. Segala program penginjilan, baik di KJKT atau di tempat manapun berada, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong, sehingga pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini segera terselesaikan. Tuhan, kami berdoa untuk proses belajar yang tengah ditempuh oleh anak-anak kami. Tolong mereka supaya mereka boleh bertekun dalam belajarnya, sehingga mereka boleh berhasil menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Dan masa depan yang cerah boleh menjadi bagian mereka. Itu semua boleh mereka dapatkan oleh karena kasih sayang Tuhan yang selalu menolong mereka. Berkati juga Tuhan studio kami di KJKT ini yang kami gunakan untuk menyiarkan siaran-siaran perbaktian. Juga selama 10 hari berdoa ini Tuhan menolong kendala yang terjadi, semuanya itu boleh menjadi baik, boleh menjadi berhasil dan lancar kembali seperti sedia kala karena Tuhan menolong dan Tuhan yang memberkati. Tuhan, terima kasih atas kasih sayang Tuhan, dan hari Sabat ini kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami dan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang telah membawakan doa ACTS kita. Teman-teman yang bertugas hari ini, mereka berasal dari Bali ya teman-temannya. Tapi kalau member ini dari Surabaya aja, sama Morati tadi dari Surabaya ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom pada saat ini harus membagikan atau menolong teman-teman yang lain yang belum hadir di Zoom pada saat ini. Kita masih punya 6 hari ke depan nih untuk kita menikmati berkat Tuhan melalui 10 hari berdoa ini. Jadi ajak teman-temannya yang lain ya. Kalau tahu, temanku di sekolah belum gabung nih di Zoom. Temanku bermain di rumah belum ikutan Zoom 10 hari berdoa nih. Aku harus ajak mereka supaya kita semua di Zoom mendapatkan berkat yang sama. Kita berdoa bersama-sama. Apa yang menjadi pergumulan anak-anak itu bisa kita bawakan dalam doa. Nah, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Baik, kita akan mengakhiri perbaktian kita pada sore hari ini. Tapi ingat, besok kita masih ketemu lagi jam 4 sore di link Zoom yang sama. Pastikan teman-teman akan bergabung bersama-sama dengan kita di
acara 10 hari berdoa kita. Kita akan tutup dengan doa, kita akan lipat tangan, tundukkan kepala, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan dalam surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang telah kami rasakan sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Sore hari ini kami kembali mendengarkan nasihat yang sangat baik. Kami mau menjadi benar, kami mau menjadi suci, kami tidak mau menuruti apa kata-kata setan. Tapi kami mau diperbarui dalam iman percaya kami mau menyembah hanya kepada Tuhan saja. Jangan biarkan kami digoda oleh setan Tuhan, jangan biarkan kami dikuasai oleh setan. Tolong kami supaya kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan bertemu kembali besok di link Zoom yang sama. Kami rindu menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain melalui firman Tuhan dan juga doa-doa yang kami layangkan. Tuhan menolong teman-teman kami semua yang belum hadir pada saat ini untuk besok boleh bersama-sama dengan kami berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui acara 10 hari berdoa ini. Bapa dalam surga, biarlah sepanjang sisa hari ini kami letakkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang akan menyertai dan menolong kami di setiap kehidupan kami. Mengampuni dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.